sebelum kita mulai ke sesi mediasi, sebelumnya perkenalkan diri. Di sini saya Nurhalidah sebagai mediator yang akan membantu menjadi fasilitator terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Mungkin Bapak bisa perkenalkan terlebih dahulu. Saya perkenalkan, nama saya Aris, selaku penggugat. Perkenalkan, nama saya Ridwan, selaku tergugat, kakak dari tergugat. Baik, perkenalkan saya Hadir. Sudah disebutkan dari saya sebagai tergugat di sini. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah bisa menyempatkan waktu untuk hadir dalam mediasi kali ini. Sebelumnya, mediasi yang akan kita tempuh itu kurang lebih memakan waktu 1 jam, dan di sini Bapak-Bapak sudah mengetahui apa itu mediasi? Belum, apa yang harus mengetahui? Ya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu mediasi. Mediasi ini merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh seorang mediator. Nah, di sini fungsi seorang mediator itu sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ada yang ditanyakan? Bapak? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, di sini saya akan membacakan tata tertib dalam pelaksanaan mediasi kali ini. Itu yang pertama, harus berdisiplin, dan yang kedua, tidak berkata kasar atau perkataan yang dapat menyudutkan lawan. Lalu yang ketiga, tidak boleh keluar masuk ruangan. Ini guna kelancaran proses mediasi kali ini. Nantinya dalam proses mediasi, ketika salah satu pihak sedang mengutarakan pendapatnya, maka pihak lain itu mendengarkan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, di sini siapa yang akan terlebih dahulu menjelaskan kronologi permasalahan? Baik, tadi kamu berdua selaku tergugat. Silakan. Baik, tidak saya dulu. Jadi 3 bulan yang lalu ibu kami itu sudah meninggal. Jadi status orang tua kami kedua-duanya sudah tidak ada, tinggal kami saja bertiga bersaudara ini. Nah, ibu saya itu meninggalkan tanah seluas 3 hektar, yang dimana seharusnya tanah tersebut itu menjadi tanah warisan yang dibagikan kepada kita. Namun kemarin bulan lalu saya sudah mendapat kabar bahwasanya tanah tersebut telah diwakafkan oleh adik ibu saya. Dengan yang diwakafkan itu semuanya. Jadi oleh karena itu, karena sebelumnya tidak ada komunikasi yang baik antara adik saya dan kami, tidak ada proses perundingan sebelum diwakafkan dan sesudah diwakafkan. Oleh karena itu, kami berdua menuntut hak kami untuk merubah status tanah tersebut menjadi tanah pribadi dan dibagikan kepada kami. Cukup? Ya, mungkin bisa tergambar ya kronologi permasalahan dan yang menjadi isi gugatan dari permasalahan ini itu tanah yang seharusnya dibagikan menjadi waris oleh Bapak Ariel diwakafkan semuanya, dan tidak ada komunikasi ketika pewakafan tersebut. Ya, baik, bagaimana pandangan dari Bapak Ariel terhadap tadi yang dikatakan oleh Bapak Aris? Ini maksud saya mewakafkan tanah tersebut itu dengan tujuan agar tanah tersebut itu dapat digunakan oleh orang banyak. Lagi pula, menurut saya tidak merasa salah karena niat saya pun baik untuk semuanya. Lagi pula, menurut saya, pemikiran saya, kakak saya pun mampu untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya sehari-hari dengan tidak menggunakan tanah tersebut, tanah waris tersebut.
Ya alangkah baiknya saya wakafkan saja tanah tersebut untuk kebutuhan orang banyak kita. Karena lumayan untuk bermanfaat bagi orang banyak. Ya mungkin tadi yang dikatakan oleh Pak Ariel itu tujuan dari beliau mewakafkan tanah tersebut itu karena merasa sudah cukup atas keadaan, jadi dirasa memang tanah tersebut ya diwakafkan. Lalu bagaimana pandangan Bapak Ridwan dan juga Bapak Aris terhadap tadi yang dikatakan oleh Bapak Aris? Kami menerima itikat baik dari ahli kami ini untuk bisa mewakafkan tanah tersebut untuk menjadi lebih bermanfaat kepada orang lain. Namun kami berdua tetap menggugat. Karena apa? Karena tanah tersebut berstatus sebagai tanah warisan. Namun sebelum warisan itu dibagikan secara hak dan ukurannya, malah diubah statusnya menjadi tanah wakaf tanpa sepengetahuan kita berdua kekayaan. Jadi apapun itu niat baiknya, kami tetap menggugat Bapak Ariel ini untuk kita bisa membagikannya secara benar dan baik. Oke, saya bisa menarik kesimpulan dari tadi yang Bapak Ridwan katakan bahwa memang masih ingin tetap mengajukan gugatan tersebut karena memang dalam tanah tersebut terdapat hak atas Bapak Ridwan dan juga Bapak Aris. Nah, lalu bagaimana pandangan Bapak Ariel terhadap tadi yang sudah dikatakan oleh Bapak Ridwan? Sebenarnya saya tidak menerima kalau misalnya saya juga kan masih bisa dibicarakan baik-baiknya dengan pihak keluarga. Kenapa mesti di sini? Lagi pula tanah tersebut mau digunakan untuk apa? Kalau misalnya tanah tersebut dibagikan, kan jelas maksud saya itu diwakafkan itu agar tanah tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan orang banyak sekitar kita yang membutuhkan gitu kan. Ya itu sih maksud saya Bu, karena saya masih tidak menerimanya. Pertama, saya kenapa harus membicarakan di sini? Yang kedua ya, dan pula saya juga niatnya baik gitu. Kok sampai juga kayak gini? Ya, tadi Bapak Aris sudah mengatakan kalau beliau tidak menerima atas gugatan yang Bapak Ridwan dan juga Bapak Aris ajukan terhadap tanah wakaf tersebut. Bagaimana pandangan terhadap tanah yang dikatakan? Oke, jadi yang diniatkan oleh adik ini memang baik untuk untuk kepentingan bersama untuk masyarakat luas lah itu. Namun apabila dilakukan dengan cara yang salah, yaitu beda lain lagi. Karena sebelum tanah tersebut diwakafkan, itu di dalamnya sudah ada hak orang lain terlebih dahulu. Terlebih lagi, hal ini tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan orang yang bersangkutan. Nah, Bapak, Mama juga nggak nitipin untuk hak waris. Lagi pula, Mama menikah dengan saya. Mohon maaf sebenarnya Bapak Aris. saya yang bicara. Mohon maaf, tadi saya sudah katakan bahwa dalam mediasi kali ini ketika salah satu pihak sedang menggunakan, maka pihak lain terlebih dahulu mendengarkan. Baik. Saya lanjut. Memang tidak membicarakan, tidak menitipkan itu sebagai warisan, namun ini kan kalau orang tua meninggal ya otomatis hartanya tersebut itu menjadi harta waris yang kemudian harus dibagi dengan benar kepada masing-masing ahli warisnya. Nah, di sini tuh di tanah tersebut sudah pasti ada hak kami juga. Oke lah. Daripada situasi makin memanas seperti ini, karena kan kita juga masih satu keluarga lah, yang baik berdebat seperti ini. Kalau dari kami berdua bagaimana ya kalau tanah wakaf tersebut itu dicabut status wakafnya menjadi tanah pribadi, kemudian yang tanah tersebut dibagikan terlebih dahulu sama kita
Nah, setelah seperti itu bebas. Apakah bagian ada yang mau diwakafkan boleh? Apakah seperti apa boleh? Asalkan ya ada hak kami di situ dan kami ingin ingin mendapatkannya lah, seperti itu. Saya bisa menarik kesimpulan ya, bahwa tadi memang dalam pewakafan di sini tidak ada komunikasi ya dari Bapak Ariel terhadap Bapak Ridwan dan juga Bapak Aris, jadi adanya miskomunikasi. Lalu tadi Bapak Aris memberikan solusi bagaimana jika tanah tersebut itu kembali status kepemilikannya menjadi atas nama pribadi, lalu nantinya dibagikan kepada ahli waris seperti itu. Nah, bagaimana solusi yang tadi disampaikan oleh Bapak Aris? Apakah Bapak Aris ada tanggapan? Kak, saya mengaku salah. Lagi pula tindakan saya juga salah. Sebenarnya itu melibatkan hak-hak dari kakak-kakak saya ini. Tapi saya minta bantuannya untuk ikut serta mengurus tanah tersebut dari yang tadinya menjadi tanah wakaf menjadi tanah milik pribadi agar sama-sama bisa dapat kita bagikan secara merata dan adil. Ya, tadi Bapak Ariel sudah mengakui kesalahan yang beliau lakukan dan beliau juga siap mengubah kepemilikan status dari tanah tersebut yang wakaf menjadi tanah pribadi. Tetapi tadi dikatakan mohon bantuan dari Bapak Aris dan juga Bapak Ridwan. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap yang dikatakan Bapak Aris? Baik sekali perkataan yang tadi kami bicarakan, dan kami semua setuju untuk menyelesaikannya seperti itu. Dari Bapak sepakat? Sepakat. Mungkin sudah mencapai kesepakatan ya. Tadi tanah tersebut akan berubah status tanah tersebut menjadi tanah pribadi yang tadinya wakaf, lalu nantinya akan dibagikan terhadap ahli warisnya. Baik, jika sudah mencapai kesepakatan, di sini ada dokumen yang harus Bapak tanda tangani, yang nantinya ini menjadi sebuah putusan bagi pengadilan. Lalu ini nantinya diberikan kepada pengadilan dan menjadi putusan bagi pengadilan. Oke, mohon ditandatangan dulu. Dari pihak penggugat. Ya baik, sudah penandatanganan akta damai ini nantinya menjadi putusan dalam pengadilan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang sudah hadir dan juga sudah rela meluangkan waktu dalam mediasi kali ini. Mohon maaf jika dalam mediasi kali ini terdapat tutur kata yang saya ucapkan terdapat kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Lalu untuk kedepannya mudah-mudahan keluarga dari Bapak Ariel, Bapak Aris dan juga Bapak itu terjamin secara harmonis. Amin. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup mediasi kali ini. Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu yang hadir di sini. Halo. Fungsi dari seorang mediator itu adalah sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan dan juga mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara menuntut atau memaksa
cinta padamu. Hatimu takkan bisa untuk memendam mata bicara. Ku cinta kamu, mataku ingin bertemu. Isi di hatiku. Empat mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Oh, tak merasa empat mata bicara padamu. Katakan aku cinta kamu, empat mataku ingin bertemu. Dan isi di katakan aku cinta kamu, empat Membagikannya secara benar dan baik. Untuk selanjutnya setelah kita membagikannya, jadi